kabarnya hari ini? Baik. Oke. Jadi hari ini Bapak akan mengajarkan materi atau pelajaran kota. Jadi Bapak mengulas lagi pelajaran tentang terakhir Bapak mengajar itu apa? Makanan bergizi. Jadi materi makanan bergizi ini akan Bapak kaitkan dengan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bapak minta satu orang peserta didik silakan maju memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pelajaran. Silakan maju ke depan. Halo. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan. Oke. Kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan untuk teman yang sudah maju. Ya, selesai. Oke. Jadi Bapak akan memulai pelajaran materi tentang makanan bergizi. Seperti yang terakhir Bapak pelajarkan dulu, itu makanan bergizi itu mengandung 5 komponen. Jadi apa itu makanan bergizi? Nah, jadi sekarang apa? Ada sayur, ada buah-buah. Nah, jadi makanan yang mengandung komponen seperti sayur, nasi itu ada di 5 komponen ini tadi. Jadi komponen yang pertama ada namanya apa? Karbohidrat. Jadi karbohidrat ini sangat diperlukan oleh siapa? Oleh tubuh. Karena tubuh yang mencerna makanan. Jadi karbohidrat ini, makanan yang mengandung karbohidrat ini ada apa? Yang pertama, nasi. Ya. Jadi sebelum Bapak lanjut, nasi ini banyak variasi sekarang. Ada apa? Nasi kuning, ada nasi goreng, ada nasi liwet, nasi ketan, nasi apa? Jadi dibuat dengan nasi ketan ada. Jadi nasi ini makanan pokok kita orang di Indonesia. Jadi ada nasi, ada lauk. Setelah nasi ada yang namanya nasi. Ada yang namanya jagung. Ya. Pernah nggak kalian makan jagung itu 2-3? Pernah? Kalau misalkan tahun baru ada yang dibakar, ada yang direbus. Kalau makan 2-3 biji itu kenyang nggak? Nah, jadi sama manfaatnya dengan nasi. Ya, karena tingkat karbohidratnya tinggi. Setelah jagung apa lagi? Ada yang tahu setelah jagung? Hah? Gandum. Gandum. Apa? Ada namanya ya kayak biskuit itu kan dibuat seperti kue, itu terbuat dari apa? Gandum. Apalagi? Itu gandum, Mbak. Nah, nih. Yang terakhir apa?
ini daerah mana? Papua. Ya, mereka tidak makan nasi tapi makan gandum. Oke, Bapak cepat biar pelajaran yang lebih intinya tentang coding ini mungkin Bapak cepat di sini. Ya. Komponen yang kedua itu apa lagi? Protein. Nah, ada protein. Protein dari apa? Yang pertama, kalau protein ini ada yang hewani, ada yang nabati, paham nggak? Kalau yang hewani itu berasal dari hewan, seperti susu. Ya, susu itu dari apa? Sapi, dari hewan, itu hewani. Jadi Bapak klasifikasikan dari hewani dulu, dari susu. Ya, yang dari hewan apa saja? Telur. Terus. Nah, sebelum telur, Bapak tanya satu-satu dulu. Penulisan telur yang baik, yang benar itu telur apa telur? Nah, Bapak tanya, yang jawab ini Bapak bikin A, ini Bapak bikin B. Benar. Dengarkan dulu. Yang jawab telur, angkat tangan. Bapak hitung. Ada berapa? Matium 1, 2. Berapa jumlahnya? 2. Setelah itu yang jawab telur. 1, 2, 3. Banyak. Ya. Oke, sudah. Jadi penulisan secara Kamus Bahasa Indonesia yang benar itu adalah ya, T yang 2, Matius salah, tapi bukan telur, tapi telur. Oke. Jadi yang salah digunakan supaya menjadi paham dan mengerti. Jadi di sini Bapak tulis ke yang dari nabati apa? Ada yang tahu? Nabati itu dari sayur-sayuran. Ayam, ubi, jahe, Jahe. brokoli, ubi, Nah, Bapak kasih yang pertama itu bayam, tempe, tahu, Oke. Nah, temannya tempe apa? tahu, Ada yang tahu kacang, dua komponen ini bahan dasarnya dari apa? kacang, Kacang. Dari kacang apa? kedelai, Hah? Keledai apa kedelai? Keledai apa Oke, lanjut. Apa lagi? Ya mungkin 3 karena Bapak mungkin cepat ke materi codingnya tadi. Yang 3 ada komponen apa lagi? Mineral. Ini urutannya ya. Ada komponen yang namanya lemak. Lemak ini ada yang lemak baik, ada yang lemak jahat. Ya, kalian pernah dengar penyakit yang namanya obesitas atau kolesterol? Itu disebabkan karena asupan lemak berlebih. Makanya dia ada lemak baik, lemak buruk, ya lemak. Ini yang diperlukan oleh tubuh, ini yang tidak diperlukan oleh tubuh. Tapi biasa yang tidak diperlukan oleh tubuh yang suka dikonsumsi oleh manusia. Ada beli bakso, man ada tetelannya.
ketetelan yang banyak. Seperti ketetelan itu mengandung lemak jahat. Jadi Daging zombie. oke. Yang lemah, ayo Hewan. komponen asal makanannya apa? Tapi. Dari daging. Jadi daging ini bahasanya umum, ada sapi, ada ayam, ada kerbau, Kambing. ada kambing. Jadi Bapak tulis di sini daging. Setelah daging ada apa? Ada kelapa. Kemudian ada telur banyak. Jadi Bapak nggak tulis telur puyuh, telur ayam apa, telur burung. Bapak tulis menjadi satu di sini. Oke. Bapak kasih 3 komponen. Lanjut lagi nomor 4 ada yang komponen makanan bergizi itu. Ada apa lagi? Nah, bagus, benar. Vitamin ini banyak. Ya, jadi, perhatikan. Jadi sebelum Bapak menjelaskan buat kalian jawab mau dia jeruk, mau dia apel, mau dia apa. Nah, vitamin ini banyak, ya. Benar nggak? Ada yang paham? Ada yang pernah belajar? Jadi vitamin ini ada vitamin A, ada vitamin B. Pernah nggak dulu Bapak jelaskan? Ada vitamin E, ada vitamin D, ada vitamin apa lagi? Hah? B1. Nah, bagus. Ada vitamin B2, ada vitamin, ada vitamin E, ada enggak? Hah? Dari mana asalnya vitamin E? Ya, Bapak tanya. Sumber makanan dari vitamin F itu apa? Vitamin E nggak ada, Mateo. Vitamin K ada enggak? Ada terus. Ya. Vitamin yang ada itu vitamin K, B1, B2. Vitamin K ini diperlukan untuk apa? Kekuatan tulang. Ya, vitamin K ini untuk persendian, untuk tulang diperlukan. Nah, jadi kita atau Bapak mengambil yang umum itu vitamin dari vitamin C itu banyak kandungannya di buah apa? Di buah jeruk. Yang sering dimakan, ya. Buah jeruk. Jeruk ini banyak, mau dia lemon, ya, mau dia jeruk Bali, mau jeruk nipis, jeruk apa, jeruk manis, ya. Setelah jeruk apa lagi? Ayo. Hah? Pepaya itu vitamin apa? Vitamin D. Apa lagi? Buah yang tadi. Buah mangga. Jadi Bapak tulis kenapa jambu biji, ya. Jambu biji ini bisa meningkatkan yang namanya darah. Apalagi jambu biji yang berwarna merah. Kalau biasa yang terkena demam berdarah, makanya jambu biji itu dibuat dalam kemasan air, ya. Itu dibuat dalam bungkusan apa biasa namanya? Terus buah bika. Ini banyak vitaminnya. Lanjut lagi apa? Ya. Yang untuk mata, coba tanya. Imun memang bisa, tapi yang lebih banyak kandungan mata itu Oke, lanjut. Bapak ambil 3 contoh. Kalimat lagi. Apa? Bagus. Siapa tadi yang jawab mineral? Mineral.
Oke, yang terakhir itu mineral. Jadi mineral ini sangat diperlukan oleh tubuh ya untuk mencerna makanan, metabolisme dalam tubuh ya. Jadi contoh mineral itu apa? Yang banyak. Bukan lain mineral air, bukan lain mineral ya. Yang pertama Paya. ya, semangka benar. Kalau kalian lihat semangka itu banyak kandungan airnya ya. Pepaya juga zat gizi. Nah jadi perhatikan. Nah, jadi makanan bergizi ini bisa disebut makanan bergizi itu mengandung 5 komponen ini tadi. Yang pertama apa? Karbohidrat. Yang kedua? Protein. Yang ketiga? Yang keempat? Vitamin. Terakhir? Mineral. Nah, jadi makanan bergizi itu mengandung 5 ya. Oke, paham sudah? Makanan bergizi? Ya. Kalau sudah paham, Bapak akan lanjut di materi. Jadi makanan bergizi ini nanti akan ada di tugas akhir. Ya. Keterkaitannya dengan pembelajaran apa? Baca dulu, Matius. Baca yang di atas. Arti. Ya, oke. Jadi kalau yang Bapak suruh si A, tolong si A. Jangan yang si B, si C, si D, ya. Nanti ada gilirannya masing-masing. Ini Bapak Gus. Oke, perhatikan yang ada di depan, ya. Perhatikan layar. Jadi Bapak akan mempelajari tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KKA. Ya. Jadi Bapak sedikit beri penjelasan. Mungkin ada yang baru dengar. Peserta didik ada yang baru dengar apa itu coding? Sudah pernah dengar sebelumnya enggak? Enggak pernah? Ada yang namanya coding. Apa itu coding? Kemudian kecerdasan Nah, jadi KKA ini nanti akan ada di mata pelajaran. Ya, karena dengan kurikulum yang baru, pembelajaran coding dan KKA ini akan ada di pembelajaran dalam mata pelajaran. Ya, nanti mungkin yang di kelas 6 kalau belum sempat, nanti akan ada di SMP. Nah, jadi ingat yang Bapak jelaskan sekarang itu akan pelajari nanti ya. Jadi tentang coding ini tentang apa? Pembelajaran program. Kenapa muncul dari tentang coding ini? Karena mengingat kita sekarang ada di apa? Kita sudah dalam era digital. Kalau disebut era digital ini sudah 4.0. Jadi kemampuan berpikir, kemampuan teknologi semakin canggih. Benar enggak? Ya. Kalau orang zaman dulu misalkan kalau mau tahu kabar berita, ini contoh.
Sederhana. Untuk tahu kabar berita harus kirim apa? Surat. Kirim surat ke kantor pos. Benar enggak? Kirim suratnya hari Senin sampai suratnya hari Jumat. Benar enggak? Zaman dulu. Ya. Nah, kalau sekarang zaman sudah canggih, era digital, misalkan informasi si Mateo misalkan ranking 1 tingkat 1 dikabarkan misalkan ke keluarganya ada di Sampit, ada di Kapuas. Jadi tinggal dikomunikasikan lewat apa? Lewat WA. Jadi ketika ditulis, diklik dan dikirim langsung terkirim. Benar nggak? Lebih cepat nggak? Jadi tidak seperti zaman dulu yang harus ke kantor, suratnya dikonsep dulu, suratnya ditulis dulu, ya. Di sekarang cuma ditulis di HP, ya. Jadi coding ini nanti akan menyangkut tentang era digital yang semakin canggih. Misalkan kegunaannya sehari-hari di kalian. Sudah punya HP semua enggak kelas 6? Sudah. Nah, kecerdasan artifisial ini atau coding ini seperti kalian filter seperti di TikTok itu. Apa yang nggak punya? Ya, kalau di TikTok itu kalau mau ada telinganya, misalnya mau mukanya putih. Nah, itu salah satu program yang ada di coding ini. Misalkan kalian sensor untuk membuka HP, ada yang sensor sandi, ada yang sensor angka, ada juga yang sensor apa? Sidik jari atau wajah, ya. Jadi sensor lewat wajah itu lewat kedipan mata, itu HP bisa dibuka, ya. Itu tentang coding ini tadi. Nah, ini yang akan Bapak pelajari kalian kakinya. Oke, lanjut. Nah, itu disimak, diperhatikan. Ini modal kalian nanti ketika masuk ke jenjang berikutnya apa itu coding. Siapa yang bisa baca? Semuanya, Pak. Nah, Semuanya. siapa yang bisa membaca? Akbar yang mana? Akbar? Supaya bisa baca, supaya kita ada interaktif, ya. Coba yang baca Maria Jessica. Ya, berdiri, coba baca. Yang lain, ulangi, bentar. Yang lain perhatikan. 1, 2, 3, mulai. Pemrograman mengacu pada salah satu praktik pemrograman atau pembuatan eksekusi kepada komputer, komputer misalnya yang membuat chip, chip kecipratan kecil yang menerapkan solusi yang dikembangkan melalui pikiran komputasional. Ya, oke, duduk. Oke, terima kasih Jessica. Jadi di sini Bapak akan jelaskan tentang jadi coding ini merupakan tindakan dalam menerjemahkan keinginan intentions manusia ke dalam format yang dapat dimengerti komputer melalui bahasa pemrograman. Contohnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang zaman sudah canggih, ada handphone buka. Lihat apa?
mau pesan makanan, ya, lihat makanan yang cepat saji, lihat harganya, nasi goreng, misalkan pagi mau nasi kuning, ya, ada handphone, buka aplikasi. Jadi aplikasi itu diprogram oleh siapa? Manusia, ya, yang dikembangkan. Misalkan kalian pesan nasi kuning, harga sekian, pembayaran langsung dibayar. Kalian tinggal menunggu duduk di mana? Di rumah. Nanti ada yang mengantarkan. Itu salah satu keinginan manusia ke dalam format yang dapat dimengerti, ya, digitik komputer. Jadi itu contohnya, ya. Jadi sekarang lebih mudah. Jadi misalnya robot, sekarang ada robot memakai chip atau perangkat kecil, maksudnya itu gadget ataupun handphone, ya, yang menerapkan solusi yang dikembangkan melalui pemikiran apa? Komputasional. Nah, nanti apa itu komputasional nanti akan Bapak jelaskan. Ya, itu coding. Jadi kalau yang ada yang bertanya, Pak, apa itu coding tadi, Pak? Nah, jadi coding itu untuk menerjemahkan keinginan manusia ke dalam format yang dapat dimengerti. Oke, paham enggak? Paham. Jadi nanti pelajarannya ini untuk coding nanti fase D, ya. Kalian nanti cukup di SMP itu ada pelajaran coding. Oke, lanjut. Sudah dicatat? Berikutnya. Oke, Bapak lanjut. Ya, nanti mungkin di akhir pelajaran nanti akan Bapak kasih catatan, ya. Ya, Bapak lanjutkan dulu. Nah, yang selanjutnya apa itu KA? KA tadi yang kecerdasan artifisial, ya. Nah, jadi apa yang akan bacakan? Kecerdasan buatan AI atau KA adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas, ya, yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti belajar memecahkan masalah, membuat keputusan, memahami bahasa. AI mencakup berbagai teknologi seperti apa? Pembelajaran mesin, machine learning, jaringan saraf tiruan, ya, dan pemrosesan bahasa alami yang memungkinkan komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia. Sampai di sini Bapak kasih contoh biar paham. Seperti di era sekarang ada handphone, mau buka YouTube, misalkan tidak bisa mengetik atau lambat, pakai apa? Biar cepat, voice note, benar nggak? Jadi kalian tinggal menyebutkan, ya, dari program tersebut merespon suara yang kalian perlukan. Misalkan mau contoh membuat tempe, langsung muncul nggak? Nah, jadi ini tadi AI, kecerdasan manusia memecahkan masalah, memahami bahasa, itu salah satu. Makanya nanti akan ada mata pelajarannya di sekolah, ya. Apa itu AI? Contoh AI digunakan dalam asisten virtual yang menerapkan gambar mobil otonom atau analisis data untuk prediksi. Jadi tujuannya mesin itu berpikir dan bertindak secara cerdas dalam situasi tertentu. Contoh lagi satu di
Zaman sekarang mungkin yang lebih canggih itu yang di luar negeri. Ya, sekarang ada mesin yang bisa, mesin itu berupa mobil yang cuma ada titik koordinat diarahkan. Yang makanya ada viral-viral itu mobil hantu katanya, mobil berjalan sendiri. Sebenarnya mobil itu digerakkan oleh manusia. Jadi di mobil itu sudah ada di setting, di titik awal dia tujuannya kemana, seperti kurir, gojek, grab. Sebenarnya dia dari sini misalkan tujuan, misalkan ke rumah siapa, rumah si A. Jaraknya berapa, yang dipesan apa, akan muncul berapa harga. Ya, semakin jauh yang di atas, semakin besar harga. Nah, seperti yang di luar negeri itu ada mobil yang bergerak berjalan. Ya, itu sudah ada sensor, ada instruksinya. Dia berjalan dari titik A menuju titik B. Ya, nah ini tadi kan berdasar AI ini tadi. Ya, karena dia memahami bahasa yang diucapkan manusia. Yang menciptakan AI itu siapa? Hah? Nah, yang menciptakan juga manusia. Ya, jadi jangan juga sepenuhnya itu percaya kepada program, karena yang membuatnya manusia. Oke, Bapak lanjut. Ini paham nggak tadi? Nah, jadi Bapak menjelaskan, juga Bapak jelaskan contohnya tadi. Lanjut. Nih, graf capaian pembelajaran pada fase coding dan KA. Jadi kalian berada di fase apa? Fase? Fase C. Jadi fase C itu ada di kelas 5 dan kelas 6. Jadi di sini tujuannya peserta didik mampu mesimulasikan secara sederhana. Ya. Nah, nanti akan ada tugas, makanya perhatikan yang Bapak jelaskan. Nanti akan ada tugas sekolah gerak membuat gambar dengan keterkaitan makanan bergizi tadi. Ya. Oke, Bapak lanjut. Jangan tidur. Nah, untuk pembelajaran coding ini ada metode. Ada 2 metode. Yang pertama metode ini dia. Metode plugin atau menggunakan perangkat komputer. Kemudian metode unplugger. Ya. Jadi metode ini mengajarkan konsep pemrograman tanpa menggunakan komputer melalui aktivitas fisik atau game. Ya, dan internet. Basic coding yang memungkinkan pembelajaran melalui platform daring. Nah, biasanya implementasinya ini bisa diimplementasikan dalam semua mata pelajaran, apalagi mata pelajaran PJOK. Jadi praktek itu tidak harus memakai komputer, jadi kita bisa menerapkan pembelajaran coding ini. Oke, lanjut ya. Nah, kalau yang memakai internet, kalau kita di kota, itu enak, internet lebih mudah. Jadi praktik pemrograman dilakukan menggunakan alat atau platform online. Jadi sekarang ada aplikasi permainan, ya. Contohnya menggunakan website seperti ini, bisa kalian nanti buka. Ya, kode, DB, ini Bauti, kalian buka nanti di HP, di situ ada permainan. Jadi yang memecahkan masalah bagaimana jalannya, ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi ini melakukan praktek menggunakan perangkat. Jadi yang memakai yang plugin tadi, yang memakai jaringan, bisa memakai laptop, bisa memakai komputer, bisa memakai tablet, gadget,
Ya. Kemudian ada robot edukasi. Ini contoh permainannya nanti. Kalau kalian buka Blocky Dance, ya. Buka. Nah, itu salah satu coding. Cuma itu yang negatif. Kalau yang negatif tidak baik. Lanjut. Yang unplugged. Yang unplugged belajar konsep pemrograman tanpa alat elektronik. Ini yang Bapak akan kita praktekkan nanti, ya. Jadi mengajarkan secara logika, algoritma dan berpikir komputasional melalui aktivitas fisik, permainan atau diskusi. Nah, ini permainannya. Pernah nggak Pak Hafiz mengajarkan permainan? Nah, jadi ada kode mulai. Misalkan berhenti, maju. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, ini adalah prosesnya. Nah, ini salah satu bentuk pelajaran KKN ini yang tidak memakai internet. Ya. Seperti bermain pasti. Nah, ini ada permainan tradisional. Bisa dipraktikkan dalam video. Nah, itu bermain apa? Bermain apa? Jengklek. Jadi nanti dibuat nomor setiap kotak 1, 2, 3, 4 sampai dia mencapai garis tujuan. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini tadi berpikir komputasional. Jadi berpikir secara komputasional adalah cara berpikir memecahkan masalah dengan pendekatan sistematis dan logis yang dilakukan komputer. Nah, dia ada 4 komponen. Jadi komponen pertama deskomposisi. Ya, ini contohnya. Kemudian ada abstraksi yang di atas. Ya, contohnya apa? Membuat aplikasi pemesanan makanan online. Nah, ini ya. Jadi komponen yang kedua, ketiga ada pengenalan pola. Jadi mencari pola atau kesamaan dalam data atau masalah untuk menemukan solusi. Nah, contohnya ini mengatur jadwal kegiatan mingguan untuk tetap masuk belajar. Ya, jadi polanya, kemudian pola yang ditemukan. Nah, yang terakhir itu pola algoritma. Algoritma itu merancang langkah-langkah sistematis. Seperti apa? Seperti resep. Misalkan kamu mau membuat sarapan, apa? Harus menyiapkan piring, harus menyiapkan air, kemudian nasinya, ya. Nah, oke, perhatikan. Nah, ini tugasnya, ya. Ini tugas mandiri, ya. Nanti akan Bapak bagikan. Karena Bapak bagikan tugasnya, ya. Ini contohnya. Kita akan belajar coba Karo maju. Ini perhatikan, kalau tidak memperhatikan tidak akan menjawab. Jadi ini ada nilainya nanti memberikan.
Sudah rata nggak? Oke, perhatikan. Jadi tentang makanan bergizi tadi, nanti akan ada soal. Ini contohnya. Jadi kode, bentuk, warna, dan huruf. Jadi contoh yang pertama. Jadi Bapak ditugaskan nanti. Mungkin Bapak kasih dulu ya. Berapa orang ini? Ya nanti makanya diperhatikan. Ya nanti Bapak jelaskan. Oh, digambar kalinya. Nanti Bapak jelaskan. Sudah, sudah. Kasih, lanjut belakang. Sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat semua, jadi di sini buatlah warna pada bentuk pola yang memiliki keterkaitan dengan makanan bergizi. Ya, perhatikan cara menjawabnya. Jadi nanti kalau tidak perhatikan tidak tahu jawabnya gimana. Ya, di sini ada komponen karbohidrat. Oke, Bapak akan kasih contoh. Yang pertama ada 4 kotak. Yang karbohidrat nomor 1 ada apa di situ? Nasi. Sebelum menjawab, Bapak tanya, ada pensil warna semua enggak? Ada. Silakan dikeluarkan. Hah? Ya, Bapak. Ya. Silakan disiapkan. Sudah? Kalau sudah disiapkan, perhatikan ke depan. Yang nomor 1 ada apa di situ? Yang nomor 1 bagian karbohidrat ada apa? Ada nasi. Nah, tulisannya apa? N A S I. Nasi. Jadi di sini peserta didik membuat N. Coba ini contoh, ini arahannya huruf N misalkan. N mana? Ini. Jadi dibuat garis tengah, nanti siapkan penggaris. Warnanya apa? Apa tanya? Ini warna apa? Jangan sampai nggak tahu warna. Warna biru. Ini contoh. Ya, langsung nanti kalian jawab. Sekarang jangan dulu dijawab sebelum ada instruksi dari Bapak. Ya,
Mateo nanti. Kemudian huruf apa? Huruf A. Huruf A serong dari kanan atas ke kanan bawah. Warna apa? Merah. Kemudian huruf apa? Huruf S. Dia seperti segitiga, piramid. Jadi seperti ini. Nah, warnanya apa? Warnanya di sini. Nah, ini warna pink. Kemudian huruf apa terakhir? Huruf I. Mana huruf I? Sama bentuk segitiga, tapi warnanya di dalam segitiganya. Jadi dia terjawab masih. Ya, yang lain ada pertanyaan? Di garis apa? Hah? Di garis. Biar lebih- Ya? Di apa? Ya diwarnai kan ini. Paham enggak? Ini warnanya. Misalnya nasi tadi huruf N. Ini contohnya. Diwarnai. Diwarna. Paham semua? Kalau sudah paham silakan dikerjakan. Kalau tidak paham bertanya, acung tangan. Nanti kalau menjawab pakai spidol, perhatikan. Kalau menjawab pakai spidol, ya, jangan dilapis seperti ini. Ya, takut apa? Takut tembus ke belakang. Jadi satu-satu ya. Ya, ayo dimulai. Nanti ditulis nama ya. Nama. Nama dua, Pak. Misalkan namanya Muhammad Arif. Kelas 6. Perhatikan menulis nama. Perhatikan menulis nama nanti di pojok kanan atas. Ya, di pojok kanan atas. Ditulis kanan. Ya, di pojok kanan atas. Ah, ini lagi. Yuk, silakan. Di sama di sini kan. Bos, jangan keluar. Yang mana? Ditanya. Tanya Bapak, huruf yang mana? A merah. Kalau yang A hurufnya serong ini merah. Kalian tidak tahu tanya Bapak.
warna, pakai krayon, pakai spidol. Ya. Menggarisnya pakai pensil ya. Menggarisnya pakai pensil. Kalau salah bisa di. Yang sudah bisa dikumpul. Jadi jangan terbalik huruf A sama huruf B. Kalau huruf A itu dari kiri ke kanan bawah. Kalau huruf B dari kanan atas ke kiri bawah. Ya. Kalau nanti kalian membuatnya terbalik, otomatis jawabannya nanti akan salah. Ya. Lanjut. Nomor lagi nomor 2. Nomor 2 ada bunda. Berarti huruf G. Ya. Nanti diwarnai ya. Kalau mau dia dibentuk dulu, bentuk kodenya dulu baru digambar boleh. Kalau mau digambar dia buat bentuknya dulu langsung diwarnai juga boleh. Pak? Ayo sudah. Lanjut. Nomor berapa lagi? Nih. Nomor 2. Kalau mau dibuat bentuknya dulu boleh kita langsung diwarnai. Jadi ingat menggarisnya pakai pensil. Kalau salah bisa dirubah. Tulis namanya. Yang di belakang kelihatan nggak? Jelas nggak? Punya dari paruh sana kelihatan nggak? Contohnya. Kelihatan. Jadi untuk membentuk polanya pakai penggaris biar rapi. Ya, pakai penggaris. Untuk membentuk pola pakai penggaris. Yang sudah bisa dikumpul. Ya gini loh.
Nomor berapa sudah? Ya. Kalau sudah yang ada di nomor 1 lanjut ke nomor 2. Sini belakang sudah selesaiin sampai tulis di pojok kanan. Aduh, Mat. Yang protein lagi. Di protein ada susu. Huruf S dilihat. Ayo cepat waktunya. Ayo cepat. Ayo jangan lupa ditulis namanya. Siapa yang belum di sini tulis nama. Tulis nama. Udah lah tulis nama. Kelasnya. Ayo lanjut. Ya. Yang sudah bisa dikumpul. Ayo waktunya. Waktunya sisa 5 menit. Selesai, tidak selesai. Waktunya sisa 5 menit. Selesai dikumpul. Udah keluarnya, Pak. Kalau gitu. Jadi kalau karbohidrat dibentuk di warna dulu, jangan dibentuk semua. Di warna dulu. Huruf S mana? Ini bentuknya. Oh ya. Ayo, cepat. 5 menit. Ya. Itu tadi kamu bawa semuanya. Sudah
Kalau dia cepat, lihat hurufnya. Contoh bentuk polanya apa? Langsung digaris, diwarnai. Jadi menurut Bapak, satu kata ini bisa diselesaikan sebentar. Lihat. Sisa 9 menit. Ayo. Fokus sama pekerjaannya sendiri. Jangan sibuk kiri kanan. Cepat selesai, cepat dikumpul. Lihat bentuknya, polanya, lihat warnanya. Kalau yang menyimak cepat yang mengerjakan. Ayo. Masih ada aja umurnya di rumah di anu kaleng. Masih ada aja di kaleng. Ayo waktunya. Ada yang sudah protein sudah. Baru karbohidrat. Baru protein. Nyamuk. Nyaril, aduh baru karbohidrat. Suci lagi. Ayo, masuk, Mas. Ini waktu selesai, Mas. Apa ini? Bon. Apa ya, Bon? Kamu oke lagi kan? Oh iya. Sampai ketinggalan menulis nama ya. Tugasnya Bapak berikan nilai ke wali kelas. Siapa yang sudah selesai? Ayo, maju. Nah, yang belakang sudah belum?
Pukul. Ayo Ril, ini lagi Ril. Siapa yang sudah? Kita vitamin, oke. Ayo fokus ke tugas masing-masing. Bisa 2 menit. 2 menit. Oke, selesai tidak selesai. Ya. Warna hitam. Nah, warna hitam.
waktu selesai silakan dikumpulkan dulu. Dikumpulkan yang rapi ke depan. Sudah ditulis namanya semua belum? Ya. Dikumpulkan yang rapi. Di sini dongkraknya. Namanya jangan lupa ditulis. Disusun mulai yang rapi. Yang rapi, yang rapi. Kembali ke tempat duduk. Kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduk. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah mengumpulkan semua? Oke, kalau sudah, perhatikan dulu. Perhatikan apa yang Bapak jelaskan. Jadi pelajaran coding nanti akan ada di mata pelajaran, sekolah, ya. Nah, jadi itu tentang bahasa, tentang program. Nah, metodenya ada melalui unplugged, ada melalui plugger, ya. Jadi berpikir secara komputasional. Jadi kita cara berpikir untuk mengajarkan masalah dengan pendekatan yang sistematis dan logis seperti yang dilakukan komputer. Seperti tadi, ya, kita dibuat berpikir melihat huruf yang satu dengan pola gambar, benar nggak? Misalkan terbentuk tadi hurufnya apa, polanya apa, warnanya apa, A apa, sehingga terbentuk pola gambar itu nasi. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran, Bapak minta satu lagi, kalau lagi kita untuk maju untuk penutup pelajaran, kita berdoa dulu. Ya, yang lain perhatikan temannya di depan. Teman-teman, belajar kita berdoa Berdoa dimulai. berdoa selesai. Berdoa selesai. Oke, kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini tentang pelajaran PJOK makanan bergizi dengan keterkaitan dari coding dan kecerdasan artifisial. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini. Selamat siang, terima kasih.